Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Felenda Dewanti dengan nomor BP 22 10 11 56 11 0022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang simple future tense. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu simple future tense? Oke, simple future tense digunakan untuk menyatakan kegiatan atau kejadian yang akan terjadi atau dimulai di masa depan dan berakhir di masa depan juga. Future sendiri memiliki arti masa depan atau kejadian yang akan terjadi di masa depan. Jadi simple future tense ini sudah pasti akan membahas masa depan, tentang masa depan atau tentang masa yang akan datang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik atau ciri-ciri dari simple future tense. Di sini terdapat dua ciri-ciri dari simple future tense. Yang pertama, ciri-ciri dari kalimat simple future tense adalah menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one atau present, baik untuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Untuk ciri-ciri kedua adalah menggunakan kata akan. Terdapat tiga cara untuk menyatakannya. Yang pertama will, yang kedua shall, yang ketiga be going to. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan perbedaan dari ketiga kalimat kata tersebut. Secara garis besar, kata will, shall, dan going to memiliki arti yang sama, yaitu berarti akan. Namun, pada beberapa keadaan, kata tersebut juga bisa berbeda artinya berdasarkan konteks penggunaannya. Yang pertama, will. Untuk kata will digunakan untuk kalimat informal, di mana will memiliki arti rencana yang belum pasti dilakukan atau sesuatu yang tidak terencana. Will bisa menggunakan subjek I, you, we, they, he, she, and it untuk semua subjek. Tetapi pada will kita tidak menggunakan to be setelah subjek. Selanjutnya yang kedua, shall. Untuk sekarang penggunaan shall sangat jarang digunakan oleh orang-orang karena shall ini bersifat formal yang memiliki arti rencana yang belum pasti dilakukan atau yang belum terlaksana. Sama dengan will, hanya bedanya will untuk informal dan shall untuk yang formal, dan untuk shall sendiri hanya bisa menggunakan dua subjek, yaitu I dan we. Selanjutnya untuk yang ketiga itu be going to, di mana be going to ini memiliki arti rencana yang ketiga be going to, di mana be going to ini memiliki arti rencana yang sudah pasti akan dilakukan atau sudah terencana. Pada be going to ini kita bisa menggunakan ke semua subjek, tetapi setelah subjek kita harus menggunakan to be, seperti subjek I, maka to be nya am. Untuk subjek you, they, we, kita menggunakan to be are. Untuk subjek she, he, it, kita menggunakan to be is. Nah, seperti kata be going to yaitu to be plus going to. Setelah to be maka dilanjutkan dengan going to. Dari ketiga tersebut memiliki arti yang sama, yaitu akan atau kejadian yang akan dilakukan. Selanjutnya
di sini apakah teman-teman sudah mengerti atau ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita lanjut langsung ke time signal atau keterangan waktu. Oke, time signal atau keterangan waktu, di mana pada kalimat fitur ini kita akan menggunakan keterangan waktu di masa depan. Contohnya soon, segera, this afternoon, sore ini, this evening, siang ini, tonight, malam ini, tomorrow, besok, tomorrow morning, besok pagi, next week, minggu depan, next month, bulan depan, and next year, tahun depan, in a few minutes, dalam beberapa menit, in an hour, dalam 1 jam, in a few days, dalam beberapa hari, in 2 weeks, dalam 2 minggu. Itu guys, ini semua kita sebut dengan signal atau signal time atau keterangan waktu. Pada kalimat fitur ini, keterangan waktu yang kita gunakan ialah menunjukkan keadaan atau kelangsungan yang akan terjadi di masa depan atau di masa yang akan mendatang. Selanjutnya kita langsung masuk ke formula atau rumus dari kalimat will. Ya, yang pertama itu kalimat positif, rumusnya subject plus will plus verb 1. Untuk rumus yang kalimat negatif, subject plus will not plus verb 1 atau bisa disingkat will not bisa disingkat dengan won't. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif, kita letakkan will di awal kalimat. Will plus subject plus verb 1 plus tanda tanya. Baik, contoh yang kalau contoh kalimat positif yaitu we will study club this afternoon. Kami akan belajar bersama sore ini. Terus contoh selanjutnya yaitu I will remind Benny to bring my textbook tomorrow morning. Aku akan mengingatkan Benny untuk membawa buku catatanku besok pagi. Contoh selanjutnya, maybe he will come again on Sunday. Mungkin dia akan datang lagi hari Minggu. Selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat negatif. We will not study club this afternoon. Kami tidak akan belajar bersama sore ini. Contoh selanjutnya, I won't remind Benny to bring my textbook tomorrow morning. Aku tidak akan mengingatkan Benny untuk membawa buku catatanku besok pagi. Contoh selanjutnya, maybe he won't to come again on Sunday. Mungkin dia tidak akan datang lagi hari Minggu. Selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat tanya atau interrogatif. Will we study club this afternoon? Apakah kami akan belajar bersama sore ini? Will I remind Benny to bring my textbook tomorrow morning? Apakah aku akan mengingatkan Benny untuk membawa buku catatanku besok pagi? Contoh selanjutnya, will he come again on Sunday? Apakah mungkin dia tidak akan datang hari Minggu? Apakah mungkin dia tidak akan datang lagi hari Minggu? Selanjutnya kita masuk ke formula atau rumus dari be going to. Yang pertama itu rumus untuk yang be going to yang kalimat positif, subject plus be plus going to plus verb 1. Untuk kalimat negatif, subject plus be not plus going to plus verb 1. Untuk kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya kita be letakkan di awal kalimat. Be plus subject plus going to plus verb 1 plus tanda tanya. Contoh dari kalimat positif untuk rumus untuk be going to adalah
We are going to Bandung to study. Kami akan pergi ke Bandung untuk belajar. Contoh selanjutnya, I am going to teach my student. Saya akan mengajar murid-murid saya. Saya akan mengajar murid-murid saya. Contoh selanjutnya, he is going to Jakarta on Monday. Dia akan pergi ke Jakarta pada hari Senin. Contoh selanjutnya untuk kalimat negatif yaitu we are not going to Bandung to study. Kami tidak akan pergi ke Bandung untuk belajar. Contoh selanjutnya, I am not going to teach my student. Saya tidak akan mengajar murid-murid saya. Contoh selanjutnya, he is not going to Jakarta on Monday. Dia tidak akan pergi ke Jakarta pada hari Senin. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari kalimat tanya atau interrogatif. Are we going to Bandung to study? Apakah kita akan ke Bandung untuk belajar? Contoh selanjutnya, am I going to teach my student? Apakah saya akan mengajar murid-murid saya? Contoh selanjutnya, is he going to Jakarta on Monday? Apakah dia akan pergi ke Jakarta pada hari Senin? Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang ingin bertanya, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Jadi saya mau bertanya kepada Ika, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan bertanya, kapan digunakan kata will dan be going to? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kata tersebut digunakan ketika membicarakan tindakan di masa depan. Will biasanya digunakan untuk tindakan yang spontan atau keputusan yang tidak pasti dan melakukannya secara sukarela. Sedangkan untuk be going to adalah tindakan yang telah direncanakan sebelumnya atau yang sudah pasti akan dilaksanakan. Untuk memudahkan kita mengingatnya, ingat saja bahwa will itu adalah tindakan yang belum pasti atau tindakan yang spontan ingin dilakukan. Sedangkan be going to adalah tindakan yang sudah pasti akan dilakukannya, tidak akan berubah ataupun tidak jadi dilakukannya. Baik, terima kasih jawabannya, Eli. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin bertanya. Jika masih ada, dipersilakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal kuis kuis ini. Soal yang langsung aja. Soal yang pertama, I bla 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 return the book after I read it. Saya mengembalikan buku itu setelah saya membacanya. Maka di sini kita bisa mencari jawaban yang cocok untuk kalimat kosong tersebut. Maka jawaban yang cocok adalah will. Arti dari will adalah akan. Berarti I will return the book after I read it. Saya akan mengembalikan buku itu setelah saya membacanya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. People will bla 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 on the moon in the future. Orang akan di bulan di masa depan.
Maka jawaban yang tepat di sini adalah life. Life adalah artinya adalah tinggal. People will live on the moon and the future. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Tommy bla 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 at 7 tomorrow morning. Tommy jam 7 besok pagi. Maka jawabannya tepat di sini adalah will arrive. Artinya adalah akan tiba atau akan sampai. Tommy will arrive tomorrow at 7 tomorrow morning. Tommy akan tiba atau sampai jam 7 besok pagi. Oke, selanjutnya soal nomor 4 yaitu I bla 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 never forget the help you I bla 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 never forget the help you saved me. Saya tidak pernah melupakan bantuan kamu menyelamatkan saya. Maka jawaban yang tepat di sini adalah shall. Saya tidak I shall never forget the help you saved me. Saya tidak akan pernah melupakan bantuan kamu menyelamatkan saya. Oke, selanjutnya soal nomor 5. I am not sure but it bla 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 tomorrow. Saya tidak yakin tapi itu besok. Maka jawaban di sini adalah will rain. I am not sure but it will rain tomorrow. Saya tidak yakin tapi itu akan hujan besok. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang telah saya jelaskan ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan saya sendiri. Jika ada kesalahan kata atau kehilapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.